Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku akan membahas tentang teks anekdot. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini ya guys. Terima kasih. Yuk langsung saja kita bahas. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Jadi sebenarnya apa sih itu teks anekdot? Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Untuk pemahaman lebih lanjut, yuk simak dan perhatikan contoh berikut ini ya. Pada suatu hari yang cerah, ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang di depan kelas setelah perkuliahan berakhir. Jihan, kamu memperhatikan tidak Pak Eko tadi? Kalau mengajar pasti duduk terus kan, nggak mau berdiri. Ah kamu nih Sep, gitu aja diperhatiin. Kamu tahu nggak sebabnya apa? Mungkin kakinya capek atau sakit. Makanya dia maunya duduk terus. Bukanlah, Terus kenapa? Pak Eko itu seorang pejabat loh. Terus hubungannya apa? Ya iyalah ada hubungannya. Jadi kalau dia berdiri, dia itu takut kursinya diduduki oleh orang lain. Ah, kamu Septian bisa aja. Nah, tadi merupakan salah satu contoh ya teman-teman. Biasanya teks anekdot ini berada pada media cetak seperti koran, melainkan juga berada pada media sosial. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari teks anekdot? Yang pertama, bersifat humor atau lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, berisi kritikan. Yang keempat, mengenai orang penting. Yang kelima, ceritanya mirip dengan dongeng. Dan yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang struktur anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan awalan dari cerita dan berfungsi memberi gambaran awal tentang cerita tersebut. Yang kedua ada orientasi, yang merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Yang ketiga ada krisis, merupakan inti dari cerita anekdot. Dan yang keempat ada reaksi, yang merupakan tanggapan terhadap cerita krisis itu tadi. Dan yang terakhir ada koda, merupakan bagian akhir dari cerita anekdot. Lalu, ciri kebahasaan anekdot yang pertama menggunakan keterangan waktu lampau. Contohnya seperti kemarin, pada suatu hari, atau pada suatu masa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Contohnya seperti mencuci, menyapu, mencintaimu, melepaskanmu, dan lain sebagainya. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu. Ini memakai alur maju. Dan yang terakhir, menggunakan pertanyaan retoris, yakni pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya seperti pertanyaan, Manusia bernapas menggunakan paru-paru bukan? nah, itu merupakan salah satu contoh dari pertanyaan retoris, karena sudah jelas bahwa manusia bernapas dengan paru-paru, bukan bernapas dengan insang seperti ikan. Demikian pembahasan mengenai teks anekdot. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini ya guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.